Terima kasih. Nah, bagaimana kalau ini juga terjadi pada hukum berbasis syariah, ya, hukum yang berbasis nilai-nilai agama, ya. Ini juga terjadi, ya. Harus kita akui dalam perspektif sosiologi, ya, perubahan hukum itu ternyata tidak hanya terjadi pada hukum positif, ya, terjadi juga pada hukum berbasis nilai-nilai agama, termasuk berbasis syariah juga terjadi, ya. Makanya saya ingat apa yang saya pernah pelajari, ya, ketika S1. Kebetulan saya juga mengambil hukum Islam, ya, syariah, ya. Jadi saya sedikit banyak juga belajar tentang itu, bagaimana hukum Islam ataupun fikih pada umumnya itu juga mampu, ya, mengikuti perkembangan zaman, ya, mampu melakukan kontekstualisasi, ya, terhadap berbagai perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Nah, itu yang dalam studi hukum Islam itu disebut dengan ijtihad, ya. Jadi ijtihad itu adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan, ya, ketika kita dihadapkan dengan berbagai perubahan dan persoalan yang terjadi, sementara nasnya, ya, teksnya tidak ditemukan secara eksplisit, ya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ya. Jadi ketika ada persoalan, ada al-qadaya, ada permasalahan, ya, terjadi, ya, dan permasalahan itu sifatnya baru, ya, baru ditemukan begitu. Kemudian kita cari nasnya di dalam Al-Quran, secara eksplisit tidak ada ayat yang mengatur secara khusus tentang persoalan itu. Tidak ada hadis yang mengatur secara khusus tentang persoalan itu, ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan hukumnya, ya? Kan kita tidak boleh mengatakan tidak ada hukumnya, kemudian perilaku itu, peristiwa itu terjadi, ya, kemudian menimbulkan chaos atau menimbulkan kekacauan, misalnya menimbulkan pelanggaran hak, ya. Tidak mungkin kita biarkan seperti itu, ya kan? Harus ditemukan hukumnya. Apalagi ada kalau di pesantren itu selalu mengatakan, ada yang mengatakan, saya masih ingat itu ketika masih menjadi santri itu, bahwa Islam is solution. Islam itu adalah solusi, ya. Jadi tidak boleh hukum Islam, ya, yang bersumber dari Al-Quran hadis sebagai sumber ajaran Islam itu mengatakan tidak ada hukumnya, ya, ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan baru, ya. Nah, jadi sekali lagi, an-nassu yantahi, nas itu sudah selesai, sudah berhenti, gitu. Jadi kalau mau tanya nas lengkap sumber ajaran Islam itu ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah selesai, yantahi, sudah selesai, ya. Wal qadaya la yantahi. Sementara persoalan-persoalan hidup itu tidak selesai, gitu, ya. Dia terus berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Nah, ini harus dikawal, ya, oleh mereka-mereka yang saat ini menekuni hukum Islam, ya. Bagaimana perkembangan-perkembangan perilaku, ya, yang kita sebut dengan al-qadaya, persoalan-persoalan hidup itu dikawal dengan menggunakan atau berbasis syariah, menggunakan Al-Quran, menggunakan sunnah, begitu, ya. Supaya perilaku itu menemukan hukumnya, ada hukumnya, ya. Jadi ketika ditanya tentang hukum terkait persoalan-persoalan baru, ya, persoalan yang terus berkembang itu, kita bisa menjawab, kita bisa menyuguhkan hukumnya dari hasil ijtihad yang kita lakukan itu, ya. Makanya dalam kaidah fikhiyah itu ada banyak yang bisa kita gunakan, ya, ketika kita dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan baru, ya, yang sangat kompleks itu, ya. Misalnya ada kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, ya. Ya, teman-teman saya kira lebih paham itu dari pesantren, ya, di STAIM maupun yang dari Singapura, ya. Nah, hukum itu yaduru, berputar, ya, atau mengikuti, ya, ma'al illati, bersamaan adanya sebab wujud dan wa adaman, ada tidaknya. Jadi sekali lagi, hukum itu bisa mengikuti perkembangan ilat, perkembangan sebab-sebab, ya. Jadi ada sebab-sebab baru, ada ilat-ilat baru, ya, ada kondisi-kondisi baru, ada persoalan-persoalan baru, itu bisa diratifikasi, kalau dalam bahasa saya tadi, ya, bisa diikuti oleh hukum. Al-hukmu yaduru, hukum itu selalu berputar, ya,
mengikuti. Ya. Ma'al illati bersamaan adanya sebab-sebab. Wujudan wa adaman, ada tidaknya. Jadi sekali lagi, dalam studi hukum Islam ternyata juga dikenal dengan perubahan hukum. Ya. Artinya ijtihad itu ternyata ya, dalam rangka untuk melakukan, ya, kalau saya sebutkan itu proaktif, ya, proaktif memberikan produk hukum. Jadi dengan ijtihad inilah akan ada produk-produk hukum baru. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa hukum Islam itu ketinggalan zaman, tidak juga. Justru menurut saya hukum Islam itu sangat dinamis. Ya. Ya. Dengan dibukanya pintu ijtihad, ya, dengan dibukanya pintu ijtihad itu menandakan bahwa hukum Islam itu siap, ya, mengikuti perkembangan zamannya. Dia akan menghasilkan produk-produk hukum baru sesuai dengan persoalan-persoalan baru yang muncul. Ya. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu tabu. Ya. Kita tidak perlu tabu dengan perkembangan hukum, dengan perubahan hukum ini. Ya. Karena hukum Islam juga ternyata memiliki semangat yang sama, bahkan lebih semangat kalau saya bilang, ya, lebih semangat dalam studi-studi hukum yang lain, begitu ya. Ada banyak yang bisa kita sampaikan, ya. Tadi satu kaidah saja, ya, al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, ya. Kemudian ada kaidah induk lain, misalnya al adatu muhakkamah, ya. Ya. Adat itu, ya, muhakkamah itu bisa menjadi hukum, ya. Al adatu muhakkamah, adat itu bisa menjadi hukum, ya. Jadi adat kebiasaan, living law kalau dalam bahasa ilmu hukum kita, ya, hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat itu bisa menjadi sumber hukum, ya. Nah, hukum Islam ternyata mengenal itu juga. Makanya saya tidak setuju kalau kita itu selalu menghadapkan secara diametral, ya, antara perubahan, antara kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu seolah-olah itu bertentangan gitu dengan nas, ya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ya. Saya tidak setuju dengan beberapa pihak yang kadang-kadang sering membenturkan antara sosial budaya, ya, dengan nas baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Saya ingin ada dialog, ya, antara nas, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang terjadi, apa yang berkembang di masyarakat itu, ya, supaya terjadi harmoni, ya, dan menghasilkan produk-produk hukum Islam yang humanis, gitu. Walaupun kita tahu, ya, hukum Islam itu punya sifat yang robbani, ya, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, ya. Pada saat yang sama juga harus humanis karena bersesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terus dan berkembang, begitu. Jadi dua energi inilah yang menurut saya penting digunakan ketika kita melakukan ijtihad, ya. Jadi sekali lagi energi ilahi, ya, yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah itu, ya, kemudian dengan yang kedua adalah energi kemanusiaan, ya. Dan itu bisa kita dialogkan, ya, untuk menghasilkan produk-produk hukum Islam yang baru, begitu. Nah, itu sementara jawaban dari saya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi tentang kegalauan. Jadi sekali lagi jangan galau kalau misalnya terjadi, ya, perubahan dalam hukum Islam yang Anda geluti, begitu, ya. Karena dari perkembangannya memang hukum Islam itu selalu juga mengalami perkembangan-perkembangan, ya. Nah, Al-Quran turun pun ketika turun itu kita kenal juga tidak secara serta-merta langsung turun 30 juz, ya kan. Dia selalu bisa berdialog dengan zamannya. Makanya ada yang namanya asbabun nuzul, ya. Ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Bagaimana ayat-ayat di langit itu, ya, berdialog dengan apa-apa yang terjadi di bumi, begitu, ya. Ketika ada sebab-sebabnya, ada ilat-ilatnya, ya, kemudian baru turun ayatnya, ya. Di sini kita seolah-olah melihat bahwa apa yang ada di langit itu bisa didialogkan dengan apa yang ada di bumi, ya. Ya, sehingga menghasilkan
ketentuan-ketentuan hukum yang baru. Nah, saya kira kita perlu belajar dari cara turunnya Al-Quran yang tidak secara langsung 30 juz ya, tapi turun secara bertahap, yang salah satu caranya dengan cara turun berdasarkan sebab-sebab. Makanya ada asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kita juga perlu belajar dari para ulama mazhab ya. Para ulama mazhab atau imam mazhab ya. Para imam mazhab itu pun juga walaupun menggunakan nas yang sama, pakai Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi menghasilkan produk hukum Islam yang sangat dinamis ya. Bahkan sangat heterogen, bermacam-macam, antara fikihnya Syafi'i, fikihnya Hanafi, fikihnya Maliki ya. Terjadi hukum-hukum yang menurut saya itu sesuai dengan perkembangan masyarakatnya di zamannya juga ya. Jadi ada dinamika, ada perkembangan di masyarakatnya terjadi, kemudian direspon dengan produk-produk fikih ya, di zamannya Imam Hanafi, di zamannya Imam Syafi'i, di zamannya Imam Malik ya. Nah, ini saya kira contoh yang baik ya, bahwa syariah dengan fikih itu memang berbeda ya. Kalau syariah sudah selesai, ada Al-Quran, ada nas Al-Quran, ada nas hadis, sudah selesai ya. Itu abadi, universal, kapan dan di mana saja ya itu. Tapi kalau berbicara fikih, ya, berbicara hukum Islam ya, ini adalah karya manusia ya. Pemikiran manusia yang selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih ya, dalam kitabnya imam-imam mazhab, tidak bersifat abadi, selalu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zamannya ya. Bersifat instrumental ya. Ya. Tidak bersifat fundamental. Kalau Al-Quran dan Sunnah ya, itu bersifat fundamental, berlaku universal ya, abadi, berlaku kapan dan di mana saja. Sementara fikih atau hukum Islam tidak seperti itu. Dia bersifat instrumental ya, karya manusia, tidak abadi ya. Antara tempat yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Kita dengan Arab Saudi berbeda, dengan Malaysia mungkin walaupun sama-sama berwarna Syafi'i juga ditemukan berbeda begitu ya. Nah, itu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dalam hukum Islam pun ternyata ada yang namanya perubahan-perubahan hukum itu ya. Ada perkembangan-perkembangan yang bisa ya, menjadikan hukum itu juga berkembang dinamis begitu